VTube dulu dipuji, sekarang dicaci. VTube dulu dipuja, sekarang dihina. VTube adalah sebuah aplikasi penghasil uang di mana dengan menonton iklan kita akan mendapatkan viewpoint yang bisa ditukar dengan uang. Banyak orang berbondong-bondong mendaftarkan diri di VTube sebab VTube adalah aplikasi penghasil uang yang mendaftarnya cukup menggunakan KTP dan pendaftarannya pun gratis alias tanpa mengeluarkan modal. Jadi pantas kalau banyak orang yang mendaftar VTube. Banyak orang-orang yang terbantu dengan adanya aplikasi ini. Testimoni pencairan berterbangan di grup-grup Facebook, WA, Instagram, dan Telegram. Sebagian orang merasa VTube ini benar-benar manis dirasa, tidak cuma di lidah. Dalam artian manis untuk dibicarakan, tapi juga di saku dan dompet, karena dapat uang dengan mudah. Bahkan saking manisnya VTube, ada sebagian orang melakukan fast track dengan uang panas alias uang pinjam dari bank, tetangga, dari mantan juga ada mungkin, dan sanak saudara demi untuk mendapatkan keuntungan yang cepat plus gede tanpa dibarengi dengan sikap yang bijaksana. Harapan mereka teramat besar untuk secepatnya mendapatkan uang yang berlimpah tanpa menggunakan pikirannya untuk menimbang, berpikir dan menyiapkan diri dengan risiko yang bisa saja terjadi menimpa mereka. Karena kita sadar tidak ada suatu investasi yang tidak ada risikonya. Baik itu risikonya besar ataupun kecil, pasti ada risiko. Kelompok inilah yang sekarang ini menghajar VTube habis-habisan. Melalui lidah dan jari mereka, kata-kata mereka tajam menghujani para leader, manajemen atau konten kreator VTube yang tetap setia berjuang membela VTube. Dulu mereka sangat mengharapkan para konten kreator, leader untuk membimbing mereka supaya mereka bisa menjalankan atau berhasil di VTube. Sekarang mereka menjadi bulan-bulanan atas kebencian mereka kepada VTube. Kata-kata kotor, berseliweran menghampiri para leader dan manajemen. Padahal mereka adalah orang-orang yang selalu memperjuangkan VTube. Berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan. Yang penting mereka tidak pernah meninggalkan VTube dan mereka terus berjuang bagaimana supaya VTube ini cepat on. Tidak ada aplikasi yang sukses tanpa rintangan. Kita lihat saja aplikasi-aplikasi yang telah sukses seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, mereka juga pasti punya rintangannya masing-masing. Hanya saja kita tahu ketika mereka sudah sukses. VTube yang tadinya manis bagi mereka berubah menjadi madu pahit yang mencekik tenggorokan mereka. Putus asa, marah, dan dendam pun memenuhi ruang hati mereka yang kecewa dikarenakan VTube lama ada maintenance. Harapan mereka untuk mendapat uang dengan mudah layu sudah bersama dengan lamanya maintenance. Alhasil, meski uang atau investasi mereka di VTube belum benar-benar hilang atau merugi, mereka sudah kalang kabut, mereka sudah khawatir, mereka sudah bersedih, mereka sudah mempunyai pikiran yang negatif. Padahal VTube ini hanya maintenance. Sebuah aplikasi yang sudah lengkap izinnya, yang sudah dinormalisasi, tentunya tidak semudah itu untuk dibiarkan mati.
Dengan 17 juta user atau pengguna, itu adalah suatu pencapaian yang sangat besar bagi sebuah aplikasi, apalagi pencapaian itu hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, yaitu 9 bulan. Ada juga sebagian orang yang senantiasa merawat, menjaga pikiran dan hati mereka untuk tetap tenang menghadapi situasi yang sulit ini. Sebagian orang ini juga melakukan fast track, tapi mereka mau mengambil tanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Tidak ada kata pedas yang keluar dari mulut mereka yang diarahkan ke VTube. Mereka sadar bahwa fast track bukan tanpa risiko. Risiko akan selalu menemani setiap usaha atau investasi yang dijalankan. Mereka membangunkan pikiran dan hatinya untuk siap menerima hal-hal yang tidak dia inginkan atau kegagalan berinvestasi. Berawal dari sini kita tahu tangan siapa yang selama ini ingin merobohkan VTube. Golongan ini adalah yang dari VTuber dan juga ada yang di luar VTuber. Jadi untuk teman-teman VTuber yang masih setia menunggu, tidak usah kaget dan tidak usah bersedih hati ketika ada sebagian orang yang selalu mencibir VTube. Mungkin dengan mencibir VTube ada sebagian orang yang mendapatkan rezeki atau penghasilan seperti yang dilakukan oleh si konten kreator TT. Ada juga karena mereka jengkel, uang mereka belum kembali ketika mereka melakukan fast track, karena mereka punya angan-angan yang cukup besar. Ketika mereka fast track, mereka mendapatkan sebuah keuntungan yang besar cepat tanpa harus menanggung risiko. Ada juga yang seperti itu. Ada juga kelompok-kelompok yang senantiasa selalu menjaga VTube dan berjuang untuk bagaimana supaya VTube ini bisa on dan bisa membantu perekonomian masyarakat Indonesia dan juga UMKM. VTube walau aplikasi baru tapi progresnya sudah jelas. Kemarin VTube meluncurkan program membantu 1000 UMKM, tapi sampai saat ini memang belum sepenuhnya berhasil dikarenakan ada maintenance, yaitu karena VTube diminta oleh pihak regulator untuk membenahi market plan agar sesuai dengan regulasi yang ada. Karena VTube ini pingin menjadi sebuah aplikasi yang sesuai dengan regulasi yang ada, maka permintaan SBI pun dipenuhinya. Tetapi kita saja yang hasilnya terlalu terburu-buru, tidak mau berproses, tidak mau menerima sesuatu yang baru. Melalui video ini atau rekaman ini, Mimin berpesan pada teman-teman VTuber untuk selalu berdoa dan melakukan hal-hal yang positif demi menjaga agar diri kita terhindar dari kebencian dan dendam terhadap VTube. Bagaimanapun dulunya VTube adalah sebuah aplikasi yang kita puja, kita gantungkan harapan kita kepada VTube. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, ya itulah sebuah proses yang sangat berat yang harus VTuber lewati. Jadi semoga VTube cepat on dan penantian kita tidak sia-sia.